Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau sedikit berbagi bagaimana cara servis mesin speaker aktif woofer. Ini modelnya bisa H400 atau AK15A. Untuk mesinnya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman ada servisan yang sama untuk speaker aktif woofer ini dengan kerusakan di bagian speaker tweeter untuk IC atau penguat powernya, itu menggunakan IC TDA7293. Ini sering jebol ya, walaupun untuk pemasangan IC nya itu IC baru tetapi tidak bisa fungsi ya, tidak bisa fungsi, ada tegangan DC di output speakernya. Untuk solusinya teman-teman bisa simak untuk video selanjutnya, yaitu ada 3 cara, yaitu pengukuran PCC input, pengukuran di bagian mesin power amplinya, itu dari mulai kapasitor, resistor, dan ada ciri-ciri fisik di bagian IC-nya. Jadi IC TDA7293 ini apa sih cirinya yang bisa digunakan atau yang langsung bisa dipakai di bagian mesin speaker aktif woofer HA400 atau AK15A. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara servisnya, teman-teman bisa langsung ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Ya teman-teman, sebelum langkah yang pertama yaitu pengukuran PCC input, yaitu pengukuran tegangan plus ke ground dan min ke ground, karena ini tegangannya adalah simetris. Jadi teman-teman sebaiknya untuk jalur di bagian power IC TDA7293 ini menggunakan PCB 2 layer, jalurnya atas dan bawah. Teman-teman harus benar-benar teliti ya, benar-benar teliti apakah jalurnya itu normal atau tidak ya. Apabila tidak normal, teman-teman bisa rapikan terlebih dahulu untuk jalur-jalurnya. Setelah jalur sudah normal, sudah aman, nanti teman-teman juga harus bisa menghafal untuk jalur antara jalur atas dan jalur bawah. Ini sudah benar-benar rapi ya, karena nanti pada saat pemasangan IC-nya sudah tersolder di sini, maka teman-teman mungkin bisa lupa ya antara jalur atas dan bawah apakah sudah connect, sambung atau tidak. Dan langkah sebelumnya nanti juga pengecekan di bagian komponen ini untuk elko 100 mikro 50 volt, ini ada 2. Ini posisinya untuk jalur tegangan simetris antara tegangan plus dan tegangan min. Dan ini teman-teman bisa pastikan antara jalur yang ada di sikring ini itu benar-benar tersambung ke bagian pin IC. Jadi nanti diukur benar-benar apakah jalur yang dari sikring ini itu benar-benar sampai benar-benar connect ke jalur IC-nya antara tegangan plus dan tegangan min. Dan untuk kapasitor ini, kapasitornya nilainya 22 mikro. Ini sebaiknya kapasitor ini diganti ya, diganti yang baru. Nah ini teman-teman, untuk langkah sebelum pengukuran PCC input, ini jalur harus normal. Untuk langkah yang kedua nanti pengukuran PCC input ya. Untuk PCC inputnya itu harus stabil ya, atau harus sama antara tegangan plus ke ground dan min ke ground, itu tegangannya harus sama. Dan nanti selanjutnya adalah ciri-ciri bagaimana IC TDA7293 ini yang bisa dipakai ya, yang bisa digunakan, ciri-cirinya apa. Teman-teman nanti bisa lihat untuk bentuk fisiknya. Langsung aja teman-teman, ini untuk jalurnya sudah normal. Dan pasang untuk trafonya di tegangan untuk power supply IC TDA7293.
Ya teman-teman, untuk IC TDA 7293 ini bisa diganti ya menggunakan IC TDA 7294, 95, 96. Nah ini teman-teman ya untuk IC-nya. Apabila IC TDA 7293 nya lagi kosong atau tidak ada ya, teman-teman bisa diganti menggunakan IC TDA 7294 atau 95 atau 96 ya. Langsung aja untuk langkah yang pertama adalah pengukuran tegangan PSCC input ya. Tegangan PSCC input di sini adalah tegangan simetris plus min ground. Pengukurannya untuk groundnya bisa di sebelah sini teman-teman, dan nanti tes untuk satu persatu ya antara tegangan plus ke ground dan min ke ground. Gunakan tester di skala pengukuran DC volt. Untuk pengukuran tegangan secara aktif ini teman-teman, sebaiknya untuk jalur input di trafo untuk primernya 220 volt, ini sebaiknya salah satu kabelnya itu dilepas dan dipasang menggunakan lampu boklam 100 watt 220 volt supaya lebih aman pada saat pengukuran tegangan di PSCC input ya. Langsung aja untuk pengukuran inputnya, PSCC tegangan inputnya. Ukur untuk tegangannya nanti di sini berapa untuk tegangan plus dan berapa untuk tegangan min. Untuk tegangan plusnya ini terukur 41 volt tegangan plusnya. Untuk tegangan minnya, di sini bisa diukur yang plus 41 volt dan yang min juga sama 41 volt. Artinya untuk tegangan PSCC inputnya itu sudah normal ya, sama ya untuk kedua-duanya. Dan pengetesan atau pengukuran langsung di pin kakinya. Di pin kakinya ini apakah tegangannya sudah benar-benar ada di pin kaki IC ini teman-teman ya. Pertama pengukuran di pin sikringnya, yang selanjutnya bisa dicek langsung di bagian jalur IC ya atau jalur kaki IC, supaya yakin bahwa tegangan itu sampai ke kaki IC-nya ya teman-teman ya. Cek untuk jalurnya. Untuk tegangan plusnya ini sudah ada di pin IC ya, untuk tegangan plusnya, dan dicek untuk tegangan minnya. Kalau teman-teman belum hafal untuk jalurnya, bisa buka ya dataset IC TDA 7293 untuk pin tegangan ya, supaya hafal tegangannya pin ada di posisi nomor berapa. Nah teman-teman, untuk pin tegangan minnya itu normal ya sampai di kaki IC nya. Selanjutnya bisa cek di bagian output speakernya ini. Di output speakernya itu sudah ada tegangan, nah teman-teman ya, tegangannya 0,26 mV ya. Untuk tegangannya 0,26 mV ya. Yang selanjutnya adalah mengecek di bagian kapasitor elko ini. Gunakan tester untuk pengukuran secara pasif ya, apakah elko ini ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah sebaiknya diganti ya. Dan ini untuk elko 22 mikro ini sebaiknya diganti. Dan untuk lebih baiknya ini elko yang ada 3 biji ini, 1, 2, 3 ini sebaiknya diganti semua ya teman-teman ya, diganti semua yang baru. Dan langkah selanjutnya adalah untuk pemasangan IC. Untuk pemasangan IC TDA 7293 ini nanti saya praktekkan itu menggunakan atau diganti dengan IC TDA 7295
yang lama ini IC-nya TDA 7293 ini sudah pernah dipasang tetapi tidak langsung normal. Jalur untuk output speakernya itu mengeluarkan tegangan DC walaupun IC-nya baru. Dan untuk ciri-cirinya adalah seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa perhatikan di bagian IC ya, atau di bagian body IC ya, atau bentuk fisik IC. Untuk ciri-ciri IC TDA 7293, 94, 95 yang bisa terpakai atau bisa langsung terpasang untuk mesin speaker active woofer bagian power ampli speaker tweeter adalah teman-teman bisa lihat bentuk fisiknya. Yang tidak bisa terpakai ini ada sedikit amplas ya. Ini bodinya diamplas ini dengan kasar ya. Ini teman-teman nanti bisa lihat secara detail. Bisa gunakan kaca pembesar ya supaya jelas apakah bentuk fisiknya itu ada seratan ya atau bekas amplas ya. Di sini teman-teman bisa cek. Untuk IC yang bisa terpakai ini tidak ada seratan bekas amplasan ya teman-teman. Bentuk fisiknya. Nah, ini teman-teman untuk ciri-ciri bentuk fisik IC TDA 7293, 94, 95 yang bisa terpasang untuk mesin speaker active woofer ya. Dan yang saya praktikkan di sini adalah menggunakan IC TDA 7295, pengganti dari IC TDA 7293. Nah, ini teman-teman untuk IC-nya. Bentuk fisiknya itu halus ya. Bentuk fisiknya halus. Ini tidak ada serat seperti hasil amplasan ya. Dan yang tidak bisa terpakai ini bentuknya begini teman-teman. Nah, ini ada serat ya seperti hasil amplasan teman-teman. Pengecekannya harus lebih teliti ya teman-teman, antara body casing ini atau bentuk bodinya sama yang ini itu berbeda teman-teman. Ini ada amplasan dan yang ini lebih halus. Ya, ini teman-teman, setelah IC TDA 7295 ini untuk pengganti IC TDA 7293, setelah dipasang dan dicek lagi untuk jalur-jalurnya atau solerannya dengan teliti dan telaten antara jalur atas dan jalur bawah. Selanjutnya juga mengetes kembali untuk pengukuran secara aktif ya. Pengukuran secara aktif yaitu skemanya teman-teman seperti ini ya. Untuk skema cara pengukuran aktif IC TDA 7293, 94, 95 ini seperti ini teman-teman ya. Di bagian IC
ini ada tegangan plus, ada tegangan min, ada output, dan ada input. Jadi cara pengukuran aktifnya yang pertama tadi adalah pengukuran PSSC input ya. Nah ini untuk PSSC inputnya adalah tegangan plus, min, ground. Tadi sebelum ada pemasangan IC ini terukur di sini 41 volt ya, tegangan plus dan tegangan min ya. Min ke ground 41 volt dan plus ke ground 41 volt ya. Dan ini untuk bagian primernya di trafo masih menggunakan lampu fog lamp 100 watt 220 volt ya. Jadi tadi terukur dari tegangan PSSC inputnya adalah 41 volt. Dari setelah nanti ada IC-nya juga nanti pengukurannya sama ya, dari PSSC input, yaitu dari sini teman-teman ya, untuk IC plusnya tegangan plus, untuk tegangan min. Dari min ke ground nanti terukur berapa, dari plus ke ground nanti terukur berapa. Apabila nanti terukur di sini masih sekitar 41 volt plus ke ground dan min ke ground adalah 41 volt, maka untuk pengukuran PSSC outputnya adalah dari plus ke ground adalah 41 volt ya, sama seperti dari plus ke ground. Dan dari min ke output speaker juga sama 41 volt, sama dengan dari min ke ground 41 volt. Apabila pengukuran PSSC outputnya ini sudah sama dengan tegangan PSSC input yang tadi, maka IC ini bisa dikatakan normal ya. Dan untuk pengukuran biasnya itu tidak ada ya teman-teman ya, untuk IC TDA 7293 9495, karena untuk biasnya ada di dalam IC ini. Setelah pengukuran PSSC outputnya sudah normal, maka bisa diukur kembali untuk PSSC DCO ya, yang pertama di sini. Untuk outputnya itu tegangannya DCO nya ini harus 0 ya tegangannya ya. Jadi cara pengukurannya dari ground ke output speaker, gunakan pengukuran di skala DC ya, di testernya. Selanjutnya mengukur tegangan PSSC output, gunakan tester di skala pengukuran DC volt. Dan ukur untuk tegangan PSSC input, tadi sebelum IC dipasang tegangan PSSC inputnya adalah 41 volt ya. Sekarang ukur langsung tegangan dari plus ke ground terukur 40 volt ya, sekarang berbeda. Dan tegangan min ke ground ini tegangannya juga sama ya, 40 volt. Artinya PSSC inputnya itu sudah normal ya, sudah sama. Cara untuk pengukuran PSSC output supaya bisa mengetahui apakah IC ini normal atau tidak, atau sudah bisa berfungsi atau tidak, atau IC ini bisa dipakai atau tidak. Pengukuran PSSC outputnya yaitu probe hitamnya ada di speaker, probe merahnya ada di tegangan plus ya. Tegangannya terukur 40 volt ya, sama seperti dari plus ke ground. Dan sebaliknya, probe merahnya ada di speaker dan probe hitamnya ada di tegangan ya. Dan ini terukur 40 volt. Artinya untuk IC ini PSSC outputnya sudah normal ya. Dan selanjutnya pengetesan atau pengecekan DCO. Tetap probe merahnya ada di output speaker dan probe hitamnya ada di ground. Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk pengetesan di output speakernya ini. Dan sentuh di bagian nomor 2 ini teman-teman ya. Ya teman-teman, setelah tadi pengukuran PSSC outputnya sudah normal, itu setengah dari tegangan PSSC input, artinya sama dengan tegangan plus ke ground dan plus ke output speaker. Lanjut untuk pasang speakernya dan tes untuk hasil suaranya di bagian nomor 2 ya, nomor 2 ini. Nah ini teman-teman untuk suaranya. Dan IC ini sudah normal ya, sudah bisa dipakai atau cocok untuk pengganti
IC TDA 7293. Buat teman-teman yang mengalami servisan dengan keluhan pemasangan IC yang baru itu tidak bisa dipasang atau tidak bisa terpakai, maka bisa gunakan cara ini, yaitu mengganti IC-nya menggunakan TDA 7295, dan hasilnya juga cukup bagus ya, sama seperti TDA 7293. Ya, itu teman-teman tadi adalah solusi bagaimana cara servis mesin speaker aktif Hooper dengan kerusakan di bagian IC TDA 7293 ini selalu jebol atau selalu rusak dengan pemasangan IC yang baru. Yaitu solusinya mengganti IC dengan TDA 7295 dengan cara, untuk tekniknya adalah ada 3. Yang pertama adalah pengukuran PCS input, yang kedua adalah mengganti mengganti kapasitor elko, yang ada di sini ada 3, dan untuk mengganti IC dengan ciri-ciri seperti yang tadi dijelaskan ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mesin speaker aktif Hooper. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Duna Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.